Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fluida ya. Lanjutan dari fluida statis yaitu fluida dinamis. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak atau mengalir. Kemarin kita sudah pelajari ya di fluida statis, di mana fluida itu bisa berbentuk cair dan gas, yaitu zat yang dapat mengalir. Tapi untuk fluida dinamis, di sini fluidanya adalah bergerak atau mengalir. Oke, agar mudah mempelajarinya ya, fluida yang dimaksud dalam hal ini terbatas pada fluida ideal, yang dimana fluida ideal itu memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah yang pertama, aliran fluida adalah tunak. Alirannya tidak tergantung pada waktu, itu maksudnya tunak ya, sehingga kecepatannya di suatu titik adalah konstan. Yang kedua sifatnya adalah aliran fluida tidak termampatkan atau disebut juga dengan tidak kompresibel, sehingga tidak mengalami perubahan volume. Yang ketiga, aliran fluida tidak kental atau non-viskos, sehingga tidak mengalami gesekan. Yang keempat, aliran fluida adalah laminar, sehingga arusnya mengikuti alur tertentu. Ya, aliran laminar ini disebut juga dengan aliran tidak bergolak atau non-turbulen. Oke. Pertama kita akan mempelajari debit fluida. Apa sih debit fluida ya? Nah, fluida yang mengalir dapat diukur dengan besaran debit. Seperti yang kita ketahui kalau sungai-sungai mengalir, itu yang kita hitung adalah debit airnya. Ya. Nah, debit di sini adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Ya, diingat ya, debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Nah, secara matematis dapat kita rumuskan sebagai debit itu adalah Q. Karena di situ tadi adalah banyaknya fluida, maka dihubungkan dengan volume tiap satuan waktu. Berarti Q sama dengan V per T. Ya, di mana Q itu adalah debit fluida dalam satuan meter kubik per sekon. V itu adalah volume fluida. Ingat volume fluida itu V-nya V besar ya. Dalam satuan meter kubik. Nah, kalau misalkan V-nya kecil nanti berarti itu adalah kecepatan aliran. Dan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Nah, jika fluida mengalir melalui pipa dengan luas penampang A dan setelah selang waktu T menempuh jaraknya L ya atau S ya, maka volume fluida adalah ya volumenya itu dirumuskan dengan A kali L atau luas penampang dikalikan dengan jarak. Dengan demikian diperoleh ya Q sama dengan V per T dari rumus di atas ini ya. Kita masukkan Q sama dengan V per T. Nah, V-nya volume fluida kita masukkan dengan luas dikalikan jarak A kali L per T. Kalau kita lihat rumus-rumus dari gerak ya, di mana S itu atau L ya, di sini L boleh, S sama dengan adalah kecepatan dikali waktu. Sehingga L-nya masukkan V kali T, yaitu kecepatan kali waktu dibagi T. Di mana nanti di sini waktu habis ya, T per T. Sehingga debit fluida dirumuskan sebagai Q sama dengan A kali V ya. Di mana Q itu adalah debit fluida dalam meter kubik per sekon, A adalah luas penampang pipa dalam meter persegi, dan V adalah kecepatan fluida dalam meter per sekon.
Yang kedua, kita pelajari yaitu tentang hukum kontinuitas. Jadi dalam fluida dinamis ada yang namanya adalah hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Apa sih hukum kontinuitas? Yaitu menyatakan tentang debit fluida di semua titik besarnya adalah sama. Ya, oleh karenanya hasil kali kecepatan aliran fluida dengan luas penampangnya selalu tetap. Ya. Jadi ingat ya, debit fluida di semua titik besarnya sama. Ya. Oke. Berdasarkan hukum tersebut, dihasilkan sebuah persamaan kontinuitas secara matematis ya. Dari definisi hukum kontinuitas tadi, maka secara matematis bisa dituliskan ya, Q1 sama dengan Q2 ya. Kenapa? Karena pada hukum kontinuitas tadi dinyatakan debit fluida di semua titik adalah besarnya sama. Sehingga di sini berlaku Q1 akan sama dengan Q2. Nah, kemudian hasil kali kecepatan aliran fluida dengan luas penampang selalu tetap. Jadinya ya. Jadi dari rumus Q1 sama dengan Q2, maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, itu rumusnya kalau seandainya dalam suatu penampang itu yang diketahui adalah besaran A atau besaran luas. Nah, bagaimana kalau diketahuinya itu diameter atau jari-jari pipa? Oke, maka bisa kita rumuskan. Nah, di sini dari A1 kali V1 sama dengan A2 V2 bisa kita rubah menjadi V1 per V2 sama dengan A1 per A2 ya, dari persamaan di atas tadi. Nah, di sini A kita lihat suatu penampang itu adalah bentuk pipa ya, berbentuk pipa atau silinder. Rumusnya itu rumus luasnya adalah rumus lingkaran sehingga luasnya menjadi luas lingkaran atau sebesar pi r pangkat 2. Nah, sehingga masukkan di sini A2 yaitu pi R2 kuadrat, A1-nya pi R1 kuadrat. Sehingga persamaannya kalau diketahuinya jari-jari boleh menjadi V1 per V2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2. Nah, kemudian bagaimana kalau diketahuinya diameter ya? Nah, sama dengan R dengan jari-jari, cuma diganti dengan diameter. Boleh dicari dari A itu adalah pi kali, karena di sini R, maka R itu adalah setengah kali diameter pangkat 2. Sehingga A itu bisa menjadi pi kali setengah pangkat 2 itu adalah 1/4 kali diameter pangkat 2. Sehingga masukkan luas sebagai 1/4 pi d pangkat 2. Di sini ya dimasukkan luasnya sebagai 1/4 pi d pangkat 2. Maka persamaannya menjadi V1 per V2 sama dengan A2 per A1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat per 1/4 pi D1 kuadrat. Atau sama dengan ini 1/4 pi habis. Sehingga V1 per V2 boleh menjadi D2 per D1 pangkat 2. Ya. Oke, contoh soal. Kecepatan fluida pada pipa berdiameter 6 cm adalah 0,25 meter per sekon. Berapakah besar diameter pipa yang dilewati saat fluida keluar dengan kecepatan 4 meter per sekon? Sehingga ini kalau ditanya ada fluida yang keluar, berarti ada fluida yang masuk ya. Nah, kita bahas untuk diketahuinya. Di sini ada pipa berdiameter 6 cm ya. Maka kita anggap sebagai D1 yaitu 6 cm. Kemudian di sini kecepatan fluida pada pipa berdiameter 6 cm adalah 0,25. Maka di situ adanya V1 0,25
ya, atau boleh 1/4 ya, meter per sekon supaya nanti mudah. Berapakah besar diameter pipa yang dilewati saat fluida keluar dengan kecepatan 4 meter per sekon? Maka di situ ada fluida tadi yang D1 fluida masuk, maka untuk fluida keluar kecepatannya itu adalah V2. V2 sebesar 4 meter per sekon. Ditanyanya adalah berapa diameter ya, berapa diameternya. Maka ditanya adalah D2. Nah, oke ya. Maka ya, kita jawab. Nah, untuk menjawabnya kita pakai persamaan kontinuitas. Kita sesuaikan dengan persamaan yang tadi. Karena dalam soal itu adanya diameter, maka kita pakai persamaan V1 per V2 sama dengan D2, karena terbalik ya, per D1 pangkat 2. Nah, sehingga kita masukkan V1-nya adalah 1/4 per V2-nya 4 sama dengan D2-nya yang ditanya ya, per D1-nya adalah 6. Nah, ini pangkat 2 ya. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, kita pakai akar, dua-duanya kita akar pangkatkan ya. Maka akar 1/4 dibagi 4 ya, sama dengan akar D2 per 6 ya, ini pangkat 2. Sehingga akar 1/4 itu adalah setengah dibagi akar 4 adalah 2 sama dengan pangkat 2 di akar, sehingga tinggal D2 per 6 ya. Kita kali silang boleh, maka 2 kali D2, maka 2D2 sama dengan ya, ini 2 kali D2 ya, kali silangnya berarti 6 kali setengah, yaitu 3. Maka D2 sama dengan besarnya 3/2 atau 1,5. Nah, D-nya karena diameter tadi satuannya senti ya, kita nggak rubah. Maka jawabannya adalah 1,5 dalam satuan sentimeter. Oke, jadi didapat besar diameter pipa yang dilewati saat fluida keluar adalah sebesar 1,5 cm. Nah, di sini ada 2 soal latihan ya. Coba kalian kerjakan, mudah-mudahan bisa ya. Tidak ada kesulitan. Oke, sampai di sini untuk hukum kontinuitas. Nanti kita lanjutkan dengan persamaan Bernoulli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.